Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bidan Ira dari Puskesmas Jombang Jaya, Kutai Kartanegara. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi tentang salah satu metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi, alat kontrasepsi dalam rahim itu adalah alat kecil yang dipasang di dalam rahim. Gini. Jadi dia ini adalah rangka plastik yang lentur dengan lengan tembaga, badan tembaga, dan ada benangnya. Nah, AKDR sendiri ini sangat efektif dan aman, tidak tergantung pada daya ingat, di mana masuknya isinya adalah seperti metode kontrasepsi jangka pendek, suntik 3 bulan, suntik 1 bulan, atau pil. Jadi suntik 3 bulan dan 1 bulan itu akan kembali dalam waktu yang ditentukan. Lalu setelah itu untuk pil, mengkonsumsi pil setiap hari di waktu yang sama. Sedangkan untuk AKDR sendiri tidak perlu 3 bulan atau 1 bulan, bahkan setiap hari untuk melakukan hal yang sama. Ya, lalu setelah itu sebagian besar ibu bisa memakai AKDR, termasuk bagi Anda yang belum pernah hamil atau bagi Anda pasangan usia muda yang ingin menunda kehamilan. Dan AKDR ini dapat dicabut kapan saja bagi Anda yang menginginkannya, dan Anda bisa hamil kembali setelah AKDR ini dilepas. Lalu AKDR tadi yang saya tunjukkan seperti ini adalah jenis Coverty 380A, di mana dia ini bekerja hingga 10 tahun, ya. Nah, jadi biasanya sih untuk yang menopause, yang sudah menopause, yang sudah lama menggunakan ini harus dicabut setelah 1 tahun mens terakhir, ya. Nah, untuk AKDR sendiri ini memiliki efek samping yang dapat menambah perdarahan menstruasi atau menyebabkan kram, dan itu akan kembali normal setelah 3 bulan pemasangan. Dan yang paling penting, AKDR sendiri itu tidak memiliki perlindungan untuk HIV dan IMS, sehingga untuk melakukan perlindungan tersebut Anda tetap juga harus menggunakan kondom. Oke, sekarang ada yang perlu Anda ketahui, yaitu yang tidak bisa memakai AKDR. Jadi, yang pertama kemungkinan hamil. Nah, jadi jika Anda kemungkinan hamil, tidak bisa menggunakan AKDR. Atau baru saja melahirkan 2-20 hari pasca persalinan, itu tidak dianjurkan. Yang kami anjurkan adalah sebelum 48 jam dan setelah 4 minggu pasca persalinan. Itu yang kami sarankan untuk penggunaan AKDR. Memiliki resiko IMS termasuk HIV, jadi ada orang-orang atau mereka yang beresiko terinfeksi IMS atau HIV itu seperti yang mempunyai lebih dari 1 pasangan, tidak selalu memakai kondom, lalu yang memiliki pasangan dengan HIV IMS dan tidak pernah menggunakan kondom, memakai jarum suntik bersama. Nah, lalu setelah itu menstruasi yang tidak biasa dan ini harus diobati dulu sebelum pemasangan AKDR. Infeksi atau masalah dengan organ kewanitaan itu pun harus diobati dulu sebelum pemasangan AKDR, dan pernah punya penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, atau infeksi setelah melahirkan dan keguguran, dan kemudian kanker pada organ kewanitaan atau TB panggul. Oke, sekarang tentang kemungkinan efek samping. Nah, Anda semua perlu tahu, sebagian besar efek samping itu tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda penyakit. Karena apa? Tubuh itu perlu waktu untuk menyesuaikan, sehingga setiap orang memiliki reaksi berbeda terhadap setiap jenis metodenya. Nah, kemungkinan efek samping setelah pemasangan, yang pertama kram. Nah, jadi kram dapat terjadi beberapa hari, sehingga jika kram, Anda semua bisa mengkonsumsi obat anti nyeri, boleh, atau Anda konsultasikan ke bidan Anda pun juga boleh. Lalu terdapat flek dalam beberapa minggu. Nah, di
di sini jika sebelum pemasangan AKDR Anda sudah haid, ya, Anda telah haid, setelah itu Anda bersih, lalu Anda melakukan pemasangan AKDR, jangan heran jika setelah itu Anda akan kembali mengeluarkan flek, dan itu akan terjadi beberapa minggu. Dan ingat, itu adalah efek samping. Oke? Lalu efek samping yang umum pula ada yang terjadi. Yang pertama adalah haid lebih lama dan lebih banyak. Nah, jadi jangan heran pada saat pemasangan AKDR ini haid Anda itu lebih lama dan lebih banyak. Mungkin sebelumnya, sebelum menggunakan AKDR ini Anda hanya haid 3 hari atau 4 hari dengan jumlah darah yang biasa saja. Nah, setelah pemasangan AKDR, Anda akan mendapatkan haid yang lebih lama, kemungkinan bisa sampai 7 hari atau 10 hari, dan itu lebih banyak. Dan lebih banyaknya di sini tidak selama 7 hari atau 10 hari yang mengeluarkan darah banyak, akan tetapi bisa 2 sampai 3 hari. Dan bahkan itu kemungkinan salah satunya membuat Anda merasa tidak nyaman karena Anda harus mengganti pembalut kisaran 5 sampai 6 kali selama sehari. Nah, setelah itu bercak atau flek di antara masa haid. Nah, bercak atau flek di antara masa haid itu bisa terjadi setelah 7 atau 10 hari Anda menstruasi. Jadi, setelah 7 sampai 10 hari Anda menstruasi, lalu Anda bersih, ya, tidak mengeluarkan darah haid kembali, 2 atau 3 hari kemudian timbul bercak atau flek saat sampai beberapa hari, itu adalah salah satu efek samping, dan bisa pun terjadi kram atau nyeri selama haid. Nah, itu adalah sebagian besar efek samping, dan diingat, sekali lagi saya ingatkan, tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda penyakit. Dan efek samping tersebut, jangan khawatir, dapat berkurang setelah beberapa bulan, biasanya 3 sampai 6 bulan pemakaian. Nah, hal yang akan terjadi saat prosedur pemasangan, yang pertama adalah pemeriksaan panggul, yang kedua membersihkan vagina dan mulut rahim, dan memasang AKDR dalam rahim. Ada tipsnya nih bagi Anda jika merasa ketakutan, ini nanti sakit deh Bu, ini nanti gimana ya, aku gimana ya, aku takut gitu ya. Nah, jadi yang perlu kalian tahu, mungkin akan terasa sakit sedikit pada saat pemasangan. Sakitnya di sini bisa jadi karena ketegangannya kalian pada saat melakukan pada saat dipasang. Jadi tipsnya harus rileks, harus santai, jangan berpikir oh ini akan menyakitkan, oh aku takut atau seperti apa, karena dia bukan benda tajam ya. Lalu beritahu bidan atau beritahu dokter Anda jika terasa sakit. Ikuti instruksi dari dokter atau bidan Anda. Setelah pemasangan, istirahat secukupnya. Lalu jika terjadi kram selama beberapa hari setelah pemasangan, itu biasanya bisa meminum obat anti nyeri, dan Anda bisa memeriksa AKDR sendiri setiap saat. Lalu bagaimana sih cara memeriksa AKDR sendiri? Nah, jadi biasanya kami selalu menyarankan untuk melakukan pemeriksaan setelah haid atau setelah berhubungan seksual. Jadi Anda semua bisa melakukannya. Yang pertama adalah cuci tangan dulu dengan sabun, terlalu pastinya ya, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Lalu setelah itu Anda dalam posisi jongkok seperti melakukan buang air kecil. Lalu setelah itu Anda masukkan kedua jari tangan Anda ke dalam liang vagina atau jalan lahir. Lalu setelah itu Anda periksa apakah ada benangnya atau tidak. Nah, jika benang itu terasa lebih panjang atau pendek, silakan Anda konsultasikan ke bidan atau ke dokter anak. Oke, dan yang perlu diingat dari Anda semua pada saat melakukan pemasangan AKDR, yang pertama, jenis AKDR yang dipakai, waktu untuk melepas AKDR, dan perubahan menstruasi dan kram adalah hal biasa, sehingga jika mengganggu silakan konsultasi ke bidan atau dokter Anda. Nah,
temui bidan Anda jika Anda terlambat haid atau Anda merasa hamil, mungkin terinfeksi IMS atau HIV, benang AKDR berubah panjang atau hilang, dan sangat nyeri pada bagian bawah perut. Kembali dalam waktu 3 atau 6 minggu atau setelah masa haid berikutnya untuk melakukan pemeriksaan. Oke, jadi itu tadi adalah informasi tentang AKDR, yang mana apa itu AKDR, wanita-wanita yang tidak bisa menggunakan AKDR, lalu efek sampingnya, apa yang akan terjadi setelah pemasangan, dan hal-hal yang perlu diingat secara garis besarnya. Oke, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk selalu mendengarkan informasi dari kami tentang KB. Dan silakan Anda datang ke fasilitas pelayanan kesehatan